Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannaw an yakuna haulan kamila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada pantas ucapan yang kita ucapkan terlebih dahulu melainkan ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam ribuan nikmat-Nya. Di antara nikmat yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani maupun rohani. Dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih melangkahkan kita, masih membuka seluruh anggota tubuh kita untuk bisa bergerak, untuk bisa menjalankan sebuah rutinitas kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat fardu. Semoga dari setiap langkah untayan kaki kita yang kita sampaikan dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita menuju rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah catat sebagai amal kebaikan kelak yang menjadi bekal kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula selawat serta untayan salam kita sampaikan kepada sang revolusi Islam, seorang yang dengan sebab keberadaannya kita juga berada, seorang yang mendapatkan kemuliaan di antara makhluk-makhluk yang lainnya, yakni Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan ciptakan seluruh alam jagat raya ini. Kita termasuk bagian daripada alam. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu yang selain daripada Allah dikatakan sebagai alam semesta. Berarti keberadaan kita, keberadaan tempat ini, keberadaan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya ada sebab keberadaan Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita selalu menyampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad, kita diakui dan mendapatkan pandangan rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita masuk dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita di bulan Ramadan ini sudah memasuki hampir di pertengahan, mau memasuki pertengahan daripada bulan Ramadan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah sebuah bulan, awaluhu rahmah. Di permulaan bulan tanggal Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menghujani berbagai macam rahmatnya. Wa awsatuhu maghfirah. Dan di pertengahan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di akhir nanti bulan Ramadan Allah buka pintu kebebasan untuk kita umat manusia terbebas dari api neraka. Maksud awaluhu rahmah, maksud dari permulaan bulan Ramadan yakni dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan Allah membuka curahan rahmat serta menurunkan kepada hambanya. Bahkan kita kenal di berbagai macam para muballigh, para dai menyampaikan setiap ceramahnya, setiap tausiahnya, beliau mengatakan bahwa syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana ketika tidurnya saja sudah dihitung ibadah. Bulan yang diamnya aja orang yang berpuasa dianggap sebagai orang yang bertasbih. Ketika dia beramal, amalnya dilipat gandakan. Baik dia beramal baik ataupun beramal buruk. Ketika dia beramal baik, Allah akan lipatkan dengan pahala. Ketika dia beramal buruk, kebalikannya, ia juga akan dilipat gandakan dalam dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi sampai kalau kita mendapatkan sebuah perkataan ketika Sayyidina Jibril, ketika malaikat Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril berkata kepada Sayyidina Muhammad, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah." Siapa orang yang mendapati bulan Ramadan, orang yang hidup masuk di dalam bulan Ramadan, yang diberikan panjang umur masuk sampai di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ab'adahu Allah ay min rahmatih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat Jibril memerintahkan Sayyidina Muhammad untuk mengaminkan, "Qul amin." Dan seraya Sayyidina Muhammad menjawab, "Qala amin." Semoga kita terhindar daripada doa atau ucapan yang disampaikan malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan-golongan yang kita hidup berada di bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan di mana Allah buka pintu-pintu surga. Bulan di mana Allah menyiapkan pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyiapkan pintu surga khusus. Nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Kita kenal dengan pintu Ar-Rayyan. Ketika kita nanti masuk ke dalam surga, akan ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu surga yang mana dia khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ketika seorang yang berpuasa sudah masuk ke dalamnya, sehingga diserukan kepada mereka, "Aina shaimun? Aina shaimun?"
Di mana mereka orang-orang yang berpuasa mendapat seruan khusus panggilan. Akhirnya orang-orang yang berpuasa di akhirat itu terbangun semua berdiri. Fayakumun, mereka berdiri. Setelah mereka berdiri, yadkhuluna minha. Akhirnya mereka masuk karena mereka merasa terpanggil untuk masuk ke pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Idza dakhulu wa la yadkhulu ahadun minhum ghairuhum. Ketika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan, maka tidak ada yang bisa masuk seorang pun selain orang-orang yang berpuasa, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk ke dalam pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ini pintu surga khusus. Kalau kita ingin masuk ke hotel, mungkin hotelnya tingkat yang memang dikhususkan, hotel yang tingkatan kamar eksklusif atau kamar yang sudah memang khusus orang-orang tertentu. Nah, di sini semoga kita mendapatkan pintu surga juga, pintu surga yang memang sudah ditentukan memiliki keistimewaan, yakni dengan sebab berpuasanya kita di bulan Ramadan khususnya. Akan tetapi banyak di kalangan kita ketika berpuasa lupa akan aturan-aturan dan adab yang harus kita jaga ketika saat berpuasa. Tidak gampang ketika kita ingin mendapatkan pintu surga itu karena hanya sebab berpuasa. Tidak. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Banyak mereka yang melakukan amal ibadah di saat bulan Ramadan tapi amalannya tidak dianggap. Oleh karena itu kita perhatikan terlebih dahulu, khususnya sekarang kita juga masih berada di awal dan ingin memasuki daripada pertengahan, masih ada kesempatan kita. Mari kita ingat kembali aturan-aturan apa saja, adab apa saja yang harus kita laksanakan ketika saat berpuasa. Di antaranya sebagaimana yang dikutip di dalam kitab karya Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal sebagai pengarang Ratibul Haddad. Beliau menulis sebuah kitab yang bernama An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di situ beliau menceritakan atau menulis terkait tentang bab berpuasa. Dan beliau mengatakan, la yatimmu as-shaimu min shaumihi illa biadabin atau kama qala fi kitabih. Tidak akan sempurna puasa seorang hamba dengan puasanya kecuali dia harus melewati atau memenuhi beberapa tata krama atau etika yang dia lakukan saat berpuasa. Di antara etika atau adab aturan yang harus mereka jaga, yang pertama, an yahfadhu lisanahu minal kadhibi wal ghibah. Hendaknya dia bisa menjaga mulutnya, dia bisa menjaga lisannya dari berkata dusta, berbohong, membohongi orang, dan juga menggunjing orang. Seharusnya kita bisa menjaga lisan kita dari berbicara sesuatu hal yang tidak ada bermanfaat. Terlebih kalau sampai kita membohongi orang, kalau sampai kita membahayakan orang lain, apalagi kalau sudah sampai menggunjing orang atau biasa kita kenal dengan menggibah. Menggibah ini bisa memakan pahala kebaikan kita, Pak, Bu. Sebagaimana dikatakan, ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Ini menggunjing ini bisa memakan pahala kita sebagaimana kita perumpamakan, ujar Nabi, kayu bakar dimakan oleh api seperti apa? Ketika api membakar kayu bakar hangusnya, mempreteli sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi debu. Itu juga amal perbuatan kita ketika kita lakukan banyak ibadah, baca Quran, berpuasa, sedekah, tapi cuma gara-gara kita menggibah orang, menggunjing orang, menjelek atau menceritakan tentang kejelekan orang, hangus semua amal-amal kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu
kita harus bisa perhatikan. Ujar Nabi, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Kita ingat, khamsun yufattirnas shaima ay yuzhibnas sahim min ajrihi. Hati-hati, puasa kita tetap berlangsung dari subuh min tulu'il fajri ila gurubiha, ila gurubi syamsi. Kita mulai terbitnya fajar sudah mulai menahan diri kita dari lapar dan haus. Tapi hanya lapar dan haus yang kita rasakan, kita nggak mendapatkan pahala sama sekali. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama yang harus kita ingat, yaitu adalah al-kadzib, berbohong. Kita kalau seandainya di lain bulan puasa kita sering berbohong, usahakan belajar di bulan Ramadan untuk meminimalisir berbohong. Karena bulan ini adalah tahdzibun nafsi, bulan tarbiyah, bulan kita untuk mendidik jiwa dan raga kita. Yang tadinya jelek jadi buruk, yang jadi jelek jadi baik, yang tadinya kurang baik kita perbaiki. Ini adalah bulan penuh dengan anjuran, penuh dengan ketertiban. Kemudian yang kedua yang bisa menghapus pahala kita dalam berpuasa, al-ghibah. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan al-ghibah tufsidus shaum. Menggibah ini bisa merusak pahala puasa, Pak, Bu. Puasa kita berlangsung, nggak makan siang. Oh, saya nggak batal, saya masih puasa, saya nggak makan, saya nggak minum, kuat saya masih. Tadi pagi olahraga, tapi dia nggak sadar bahwa dia telah menggunjing orang. Lah, dengan dia tidak sadarnya itu, dia telah menghapus pahala puasa dia. Maka masuk dalam kategori sabda Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin ay kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanyalah merasakan lapar dan haus saja. Semoga kita terjaga dari berkata dusta dan menggunjing orang. Dan yang ketiga, kita harus ingat dan kita jaga, di antara yang membatalkan pahala puasa kita adalah an-namimah, mengadu domba sesama saudara ataupun sesama tetangga. Karena mulut ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, tarku min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Seharusnya kita seperti itu. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau itu tidak manfaat buat dia ketika berbicara kepada orang lain tentang kejelekan, maka tinggalkan. Lebih baik diam dan akan menghasilkan pahala seperti orang yang bertasbih ketika saat berpuasa. Dan yang keempat yang harus kita jaga dan harus kita tinggalkan ketika tidak hangus pahala puasanya, yaitu adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Suka bohong, make nama Allah padahal tidak, dan dia berani menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan yang terakhir yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah diantaranya yaitu an-nazratu bisyahwah, memandang seorang yang bukan mahram dengan syahwat. Daripada itu, lebih baik kita memandang Al-Quran, lebih baik kita memandang sesuatu yang dianjurkan mendapatkan pahala, daripada kita memandang sesuatu yang diharamkan sehingga kita hanya mendapatkan dosa dan menghilangkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kembali di permulaan dan ingin mendekati pertengahan daripada bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan maghfirahnya di bulan 11, di tanggal 11 sampai tanggal 20 ini, kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekati Allah. Ketika kita mendekati Allah di bulan Ramadan dengan satu amalan fardu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya menandingi 70 amalan fardu di luar bulan Ramadan. Ketika kita beramal sunnah di bulan Ramadan, kita bertakarrub dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, maka pada saat itu juga pahalanya menandingi atau menyamai seperti pahala orang yang beramal sholat fardu atau perbuatan fardu di luar bulan Ramadan.
itu lebih manfaat untuk kita daripada kita melakukan amalan-amalan yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, mari kita didik diri kita didik keluarga kita didik saudara-saudara kita. Kalau sudah kita mendidik keluarga kita mampu untuk mendidik orang di sekitar kita didik mereka. Mendidik mereka bukan hanya harus dengan berbicara, tapi mendidik orang juga bisa menggunakan ahwal, dengan keadaan kita, dengan akhlak kita. Bahkan dikatakan dakwatul hal afsahu min dakwatil maqal. Dakwah dengan keadaan akhlak itu lebih afsah, lebih bagus dan lebih afdal daripada dakwah melakukan dengan perkataan. Banyak orang bisa berkata, tidak bisa melakukan. Banyak orang bisa menyampaikan tapi tidak bisa menjalankan. Maka dakwah dengan cara akhlakul karimah, dengan amalan yang kita lakukan itu lebih afdal daripada dakwah menyampaikan kepada orang. Ketika itu disampaikan bahwa ada dua habib. Sempat cerita, ini kenyataan, ada dua habib beradik kakak. Kakaknya dia sebagai dai sering keliling ke pesantren berceramah, sering ke kampung kota berceramah. Adiknya hanya mengasuh pondok pesantren, sama-sama habib, cuma tidak kita sampaikan namanya, dan beliau cerita langsung. Ketika dia bercerita dan berkumpul adik kakak ini, beliau yang satunya mengatakan, untuk apa kamu mengasuh pondok? Sudah keluar, waktunya dakwah keluar. Dakwah, sampaikan ilmumu, ilmunya Nabi Muhammad di luar. Di pondok ini kamu gak akan berkembang. Kamu gak akan bisa sampai keluar ilmumu, hanya di pesantren saja. Ini abang yang mengatakan. Dan adiknya bilang, loh, yang namanya dakwah itu tidak harus disampaikan di luar. Ketika dakwah di dalam juga bisa, karena semua masing-masing ada bagiannya. Akhirnya abangnya juga mengatakan, tidak, tetap orang yang dakwah dengan menyampaikan dakwahnya berceramah itu lebih afdol. Akhirnya tidak lama kemudian, salah satu dari dua adik kakak ini ada yang bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perdebatan terkait tentang dakwah. Ternyata yang dimimpikan dan didatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kakaknya yang merasa sombong ketika dia dakwah dengan berceramah keluar pondok pesantren, keluar kota, kampung dan daerah. Dan ketika di dalam datang mimpinya, Rasul mengatakan, dakwah bitta'allum, dakwah bittadris, dakwah bitta'lim afdal min dakwati bil maqal ilan jami'in nas. Masya Allah. Bukan berarti Rasul menjelekkan satu amalan ini, bukan. Hanya untuk mengingatkan ini habib atau kakaknya yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari adiknya. Ini sebuah pelajaran. Bukan berarti kita menjatuhkan orang yang berdakwah dengan menyampaikan ke seluruh manusia. Di situ dikatakan Rasul, dakwah dengan mengajarkan dan menyampaikan ilmu langsung kepada murid-murid itu dengan kitab, itu lebih afdal daripada dakwah dengan maqal. Disampaikan, kalau dakwah dengan kitab, dia akan bisa mengulas kembali apa isi yang ada di dalam kitabnya, sehingga dia menyampaikan tidak asal menyampaikan. Dia menyampaikan memiliki referensi, dia menyampaikan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dalam kitab. Tapi kalau dia menyampaikan ilmu asal sembrono, dia menyampaikan semaunya, dia menyampaikan sesuai dengan hawa nafsunya, dia menyampaikan tanpa dasar ilmu yang ada, tapi yang ada melebihi adalah hawa nafsunya. Akhirnya terbangunlah Habib ini, dan setelah terbangun mendatangi adiknya dan bercerita serta bermusyawarah meminta maaf kepada adiknya bahwa semua yang namanya dakwah itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Hanya saja saling bekerja sama, saling bermusyawarah, saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di sini adalah saling berwasiat tentang kebaikan, saling tolong menolong dalam dakwah, dalam macam kebaikan yang lainnya, sehingga tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya dari situ sudah mulai
saling menjalankan dakwah. Tidak ada lagi yang merasa bahwa dia menyampaikan ceramah lebih afdol, dia yang berdakwah dengan mengajar kitab lebih afdol. Tidak, semuanya sama-sama menjalankan serta melanjutkan estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya marilah kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah jadikan sebagai ladang pahala bagi kita dan sebagai bekal di akhirat nanti bagi kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, sehingga kita kelak bisa terus menjalani ibadah kita sebagai hamba Allah untuk istiqomah, bertakwa, beribadah dengan sepenuh hati kita, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, karena dengan bertakwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan, dengan bertakwalah kita akan mendapatkan kesuksesan, karena segala amalan tanpa didasari dengan amalan ibadah dan ketakwaan kita hanya mendapatkan sebuah kekurangan saja, hanya mendapatkan sebuah sia-sia saja. Oleh karena itu, dengan memperbanyak ketakwaan kita, menaikkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita, sehingga kita kelak bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih dekat dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 3 poin terpenting sebagaimana yang kita harus lakukan di akhir zaman. Sebelum ditutup, ada 3 pesan ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, sebagaimana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu muassis pondok pesantren yang ada di Ribat Al-Madinah. Beliau di akhir khutbahnya ketika di kota Madinah, beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, di akhir zaman ini kita sudah sulit sekali untuk mendapatkan suatu kebaikan kecuali ada 3 amalan yang ketika kita berada di akhir zaman ini, amalan inilah yang paling afdal setelah amalan wajib. Ujar beliau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah memperbanyak istighfar sepanjang siang dan malam. Karena maksiat, ujar guru kita dan Nabi pun sudah mengatakan, maksiat di akhir zaman ini seperti turunnya hujan, tanpa harus memilih naik kemana, turun kemana, tidak. Tapi maksiat ini semuanya turun langsung ke bawah. Itu sekarang maksiat akan kita rasakan. Oleh karena itu, ujar Nabi, dari 1400 tahun yang lalu beliau menyampaikan kepada kita, ketika tiba sudah di akhir zaman, mungkin sudah waktunya kiamat, maka perbanyaklah istighfar. Kalau nggak bisa dengan istighfar yang banyak, cukup dengan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Paling sedikit 100 kali. Yang kedua, pesan beliau, di akhir zaman ini tidak ada amalan setelah amalan wajib, yaitu adalah bersedekah secara terang-terangan dan diam-diam. Kalau kita nggak mau terang-terangan, cukup diam-diam. Yang penting jangan sampai kita menampakkan bahwa kita telah bersedekah. Usahakan tangan kanan tidak tahu, tangan kiri tidak tahu, seakan-akan tangan kanan telah bersedekah. Maksudnya kita bersedekah, kita berinfak, tetangga atau orang di sekitar kita tidak tahu bahwa kita telah berinfak. Itu adalah sedekah yang lebih afdal. Kemudian yang terakhir, pesan beliau di akhir zaman, memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kita akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Dengan berselawat kita akan mendapatkan pandangan perkenalan dari Nabi Muhammad. Karena semakin banyak kita berselawat, maka semakin dikenal wajah kita nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia, umat Nabi Muhammad nanti yang memiliki kedekatan, kedudukan di hari kiamat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak membasahi mulutnya berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pesan ini di akhir zaman yang beliau sampaikan melalui hadis Nabi. Semoga kita bisa mengamalkan 3 pesan ini dengan beristighfar, dengan bersedekah,
dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala, maka selawat kita pun akan semakin banyak dan lipat gandakan. Istighfar kita pun semakin banyak dan akan dilipat gandakan, terlebih juga dengan bersedekah, sebagaimana bahwa bulan Ramadan juga syahrus sedekah, sebagai bulan untuk memperbanyak sedekah. Semoga dengan 3 amalan ini kita lakukan, terlebih khusus di bulan Ramadan, kita mendapatkan pahala khusus sehingga menggunung pahala kita dan dilihat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asalkan jangan terlintas dalam diri kita dalam keadaan riya dan sum'ah. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya dalam diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah dan hadirin. Apabila terdapat kebaikan, terdapat kebenaran yang disampaikan, hakikatnya kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang ada kesalahan yang dapat menyinggung diri para hadirin dan hadirat, itu datang yang memang dari diri saya pribadi. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya karim wa ahlaha, ya karim wa ahlaha, ya karim wa ahlaha. Daraka ya ahlal madinah, daraka ya ahlal madinah, daraka ya ahlal madinah. Bijahi sayyidina Muhammad, bibarakati sayyidina Muhammad, wa dzurriyyati sayyidina Muhammad, warzuqna ziyarah Makkah wal Madinah bil haji wal umrata lillah bibarakati sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wa hajatil muslimin wal muslimat garib. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'anan syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.